Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin pemerhati Roja TV dan juga Radio Roja di mana-mana berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini dimudahkan untuk terus istiqomah dalam belajar, dalam menggali konsep-konsep Islam seputar pernikahan, tentang rumah tangga, dan juga tentang semua yang menjadi kemaslahatan kita dalam membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, ya, dan penuh dengan mawaddah warahmah. Alhamdulillah, ini semua adalah nikmat yang agung yang kita wajib syukuri, yang wajib kita ingat terus agar kita semakin istiqomah dalam belajar dan dalam mengamalkan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini kita akan membahas tentang persaksian, ya, karena ini adalah bagian yang sangat penting dalam sebuah akad pernikahan. Ya. Para ulama rahimahullahu taala sepakat tentang pentingnya ataupun disyariatkannya saksi dalam pernikahan ini. Hanya apakah dia adalah syarat ataukah dia itu bukan syarat dalam pernikahan. Ini semua kembali kepada perbedaan mereka dalam memandang sabab, ya, pensyariatan persaksian ini, dan juga dalam menyikapi hadis yang ada dalam permasalahan ini. Sebagian menganggap bahwasanya asyhadah ataupun persaksian dalam akad pernikahan adalah sebuah hukum syar'i yang wajib dikerjakan dan diamalkan. Atau kata yang lainnya, maksud daripada persaksian adalah untuk tauthik, untuk memperkuat dan untuk saddud dzari'ah, untuk menutup peluang-peluang tidak baik dalam hal ini. Misalnya dia punya anak, sang bapak bisa saja mengatakan itu bukan anak saya. Nah, tapi dengan adanya saksi ini, dia nggak bisa lagi mengelak untuk menolak itu sebagai putra dia. Dari sini akan muncul akhirnya perbedaan dari para ulama yang mengatakan bahwa bila ia adalah hukum syar'i tersendiri, ya, maka dia wajib diamalkan, ya, dan menjadi syarat karena hadisnya jelas, la nikah illa biwali wa syahidai adlin. Ya. Nikah tidak akan diterima, ya, kecuali dengan wali dan dua saksi. Bagi yang mengatakan hadisnya jelas yang lemah, mengatakan bahwa ini tidaklah syarat. Kenapa? Karena lemah hadisnya. Yang kedua, karena dia bukan khusus untuk pernikahan, untuk dikerjakan dalam pernikahan, tapi dia hanya untuk tauthik, ya, ya, untuk menguatkan pernikahan tersebut dan untuk menghilangkan adanya problem-problem lainnya di kemudian hari. Sehingga akhirnya para ulama beda pendapat dalam hal ini, namun yang sahih adalah bahwa persaksian itu adalah syarat sahnya pernikahan, sehingga tidak sah akad nikah tanpa saksi. Inilah pendapatnya jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama, ya, karena hadis yang ada la nikah illa biwali wa syahidai adlin, dan demikian juga bahwa akad pernikahan ini, ya, adalah akad, ya, yang berhubungan dengan kedua mempelai dan juga hubungan dengan selain mereka berdua, yaitu anak. Ya, sehingga disyaratkan persaksian ini agar supaya jangan sampai ada peluang bagi sang bapak untuk menolak, ya, nasab anak tersebut. Beda dengan akad-akad lainnya.
akad jual beli, ya. Yang lainnya yang tidak ada di sana syarat harus menggunakan saksi. Demikian juga karena dalam hal ini ada penghalalan, ya, kemaluan terhadap kedua belah mempelai. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa akad nikah ini lebih berat, lebih kokoh daripada akad jual beli dari sisi tadi. Ya. Banyak konsekuensinya akan muncul dari akad tersebut. Sehingga mereka mengatakan kedudukan saksi dalam hal ini. Kemudian apakah cukup pernikahan itu tanpa harus didaftarkan ke pemerintah atau ke pengadilan, ya, atau di KUA kita? Para ulama rahimahullah mengatakan bahwa pada asalnya pernikahan yang syarat dan rukunnya itu terpenuhi, maka sah pernikahannya walaupun tidak didaftarkan ke pengadilan atau ke pemerintah atau ke KUA. Dia adalah pernikahan yang syar'i, yang sahih, yang sekarang dinamakan dengan nikah siri atau nikah secara agama. Ya. Nikah secara agama, pernikahan yang ia itu sah rukun dan syaratnya, namun tanpa menggunakan pendaftaran atau pencatatan di pemerintah. Namun para ulama Lajnah Daimah, ya, di Saudi Arabia, demikian juga Majma' Buhuth Islami di Mesir, ya, dan beberapa majma' kumpulan para ulama yang membahas fatwa para ulama di negara tersebut, yang mengatakan bahwa wajib, ya, untuk mendaftarkan dan mencatatkan pernikahan itu di pengadilan atau di pemerintahan. Ya, kenapa? Karena menyangkut hak-hak suami istri. Ya, menyangkut menjaga hak-hak suami istri. Bila tidak ada di sana surat resmi pemerintah, bila disengketa antara mereka di pengadilan, maka pemerintah nggak punya bukti bahwa itu telah ada pernikahan sebelumnya. Bagi nanti punya anak, ya, kemudian dan sebagainya, yang kadang-kadang menjadikan problem, dan akhirnya banyak hak-hak yang tidak bisa ditunaikan lantaran tidak terdaftar dalam pemerintah. Demikian juga kadang-kadang kita mau sekolah di Indonesia ini, ya, itu butuh akte kelahiran. Bila tidak ada di sana akte pernikahan dari pemerintah, juga nggak bisa mudah untuk membuat akte kelahiran anak tersebut. Padahal akte tersebut nanti digunakan untuk sekolahnya anak di SD, SMP, dan seterusnya. Ya. Tambah lagi kalau yang lainnya juga, subhanallah, sampai untuk kita buat paspor, ya, sekeluarga juga butuh adanya surat pernikahan dari KUA atau lembaga yang memang membidangi hal tersebut. Oleh karena itu mereka, para ulama-ulama dalam majlis fatwa di Saudi Arabia, di Mesir, juga di Eropa, ada namanya Majlis Eropa Al-Ifta wal Buhuth, ya, mengatakan bahwa itu hukumnya wajib, namun bukan rukun dan bukan syarat sah pernikahan. Adanya itu wajib karena untuk menjaga hak-hak dan terwujudnya kemaslahan syariah. Dan menjaga hak-hak suami istri itu hukumnya wajib. Maka malayatimul wajib illa bi fahu wajib. Siapa apa saja yang tidak sempurna sebuah kewajiban tanpa dia, maka dia ikut jadi wajib. Dan demikian jelaslah bahwasanya pernikahan itu syaratnya harus ada dengan persaksian, dan yang kedua tidaklah syarat pencatatan di pemerintahan, namun diwajibkan karena menyangkut kemaslahatan hak-hak suami istri dan juga hak-hak anak, dan kemudahan untuk bisa mendapatkan layanan dari pemerintah di negara kita ini. Kemudian
Kalau kita sudah mengatakan bahwa saksi itu adalah syarat dalam pernikahan, maka tentunya ada di sana syarat saksi-saksi yang dianggap sah, ya, dalam pernikahan tersebut. Para ulama rahimahullah ta'ala menyampaikan di antara syarat saksi itu adalah baligh, sudah balik. Ya, kenapa demikian? Enggak. Karena emang anak-anak kecil itu tidak punya kemampuan untuk menjadi pesaksi. Ya, saksi itu harus yang buluk, sudah balik, yang akalnya sudah sempurna. Inilah ya yang disepakati oleh para ulama madhab al-arba'ah, madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan juga Hanabilah atau Hambali. Ya. Yang kedua adalah syarat akal, artinya dia berakal, ya, berakal sehat, ya. Sehingga orang yang tidak akalnya sehat tidak bisa jadi saksi, karena dia harus tahu, ya, ya, dan harus mengerti dengan benar yang ia saksikan tersebut. Juga disepakati para ulama 4 madhab akan syarat syarat saksi harus berakal sehat. Demikian juga yang ketiga adalah tentang Islam. Ya. Disyaratkan dalam saksi itu Islam atau Muslim kalau dua suami istri itu sama-sama Muslimnya. Ini yang disepakati oleh para ulama, ya, madhab arba'ah, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dengan dalil wa asyhidu dzawa adlim minkum. Ya, orang kafir bukan zawi adlin, ya, bukan zawi adlin, dan orang kafir tidak terima persaksiannya dalam Islam. Ya. Kenapa? Karena ada minkum di sana, dzawa adlim minkum minal muslimin. Ya. Bahkan juga Allah katakan wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Menunjukkan orang kafir itu bukan termasuk ahli wilayah atas kaum muslimin. Bukan tidak jadi wali atas kaum muslimin, sehingga persaksiannya pun tidak diterima. Bagaimana kalau pasangan itu satu yang suaminya adalah muslim, istrinya adalah ahlul kitab dan pernikahannya sah, ya, maka tetap dalam madhab Syafi'iyah dan juga Hanabilah, dan yang rajih dalam hal ini adalah disyaratkan saksinya itu muslim, ya, muslim. Karena memang keumuman ayat wa asyhidu dzawa adlim minkum, demikian juga ayat yang lainnya wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya'u ba'din. Ya, sehingga dengan demikian bahwa tetap saksinya harus dari kalangan kaum muslimin. Sedangkan para khilaf tentang syarat apakah boleh saksinya dari kerabatnya pengantin yang usul dan furu, artinya bapaknya, kakeknya sampai ke atas, atau anaknya, cucunya sampai ke bawah, ya, baik dari istri maupun dari suami tersebut atau walinya. Jumhur ulama rahimahullahu ta'ala, ya, dalam hal ini berpendapat bahwa disyaratkan dalam menetapkan akad pernikahan itu jangan sampai saksinya dari keluarga dekatnya calon suami ataupun istri ataupun wali. Artinya bukan usul dan furu. Ya, artinya bukan dari misalnya bapaknya, kakeknya dan ke atas, atau anaknya, cucunya ke bawah. Nah, inilah pendapatnya jumhur ulama dari Hanafiyah, Malikiyah dan juga Hanabilah. Ya, kenapa? Karena persaksian kerabat ini dalam persaksian di pengadilan itu nggak diterima, sehingga dikiaskan kepada persaksian di pengadilan untuk semua masalah sengketa yang ada.
Yang kedua mengatakan bahwa ini mazhab Syafi'i ya, bahwa dibolehkan ya, tidak disyaratkan ya, harus tidak kerabatnya dari pihak pengantin tersebut. Ya. Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwa yang rajih adalah yang kedua ini, bahwa boleh ya kerabat jadi saksi dalam hal ini. Demikian permasalahan ini ya menjadi masalah yang cukup kita ketahui, dan alhamdulillah sudah ada di di kita semua syarat-syarat yang ada itu. Ada beberapa syarat yang masih khilaf para ulama rahimahullah taala, seperti syarat harus mendengar, bisa bicara, yaitu bukanlah syarat dalam persaksian. Wallahu alam bishawab. Demikian beberapa hal menyangkut persaksian dalam pernikahan, dan itu sangat penting, jangan diremehkan karena dia syarat dalam sah tidak sahnya pernikahan seseorang. Dan saksi tidak harus dua orang, bisa banyak juga, yang penting terpenuhi hal-hal yang ada ini. Ya, Allah alam bishawab. Semoga bermanfaat. Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alihi wa sahbihi wasallam. Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Ikhwatul Islam, pemerhati Roja dimanapun Anda berada, pendengar radio dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, demikianlah kajian kita di kesempatan kali ini. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, silahkan kami tunggu pertanyaannya. Telepon berikutnya kami angkat. Halo, silahkan. Halo. Belum tersambungkan. Kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Halo. Telepon, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan hamba Allah di Jakarta. Silahkan Ibu pertanyaannya. Ya gini Pak Ustadz, mau nanya, maaf di luar tema. Kalau perempuan kan nggak boleh keluar rumah pakai minyak wangi atau bedak atau lipstik dan sejenisnya. Terus bagaimana kalau pakai ini Pak Ustadz, pelembab muka atau pelembab bibir? Apakah itu dibolehkan atau tidak? Baik. Ya, jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Larangan yang jelas dalam Nabi adalah wala tabarujna tabarujal jahiliyatil ula. Bertabarut menghiasi wajahnya sehingga tampak lebih cantik, lebih memfitnah kaum muslimin yang melihatnya. Masukah wangian yang Nabi pun mencela sangat keras pada perempuan yang menggunakan minyak wangi ya, keluar rumahnya, sehingga tentunya akan mengganggu hidungnya para laki-laki yang berhidung belang, dan juga mengganggu pemandangan yang ada, karena fitnah itu demikian besar terhadap kaum laki-laki dari penampilan sang wanita. Kemudian bila ia menggunakan pelembab wajah ataupun bibir, maka tidak bermasalah, karena tujuannya adalah untuk kesehatan wajah dan juga bibirnya. Artinya dia dikasih pelembab itu agar jangan kering dan jangan kemudian menimbulkan kerusakan pada bibir ataupun pada kulit wajahnya. Dan insya Allah itu maslahat dan tidak mengapa selama tidak berlebihan sehingga menampakkan wajah menjadi fitnah bagi orang lain. Allah alam bishawab. Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kembali kami ingatkan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon, silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu dengan siapa, di mana? Dari Riswati di Pamulang. Silakan Ibu pertanyaannya. Ini Pak Ustadz, kalau misalnya ada suami mengizinkan istrinya, kalau ada suami membiarkan istrinya untuk menjadi PSK, itu bagaimana Pak Ustadz tanggung jawab suami nanti di hadapan Allah?
Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini musibah besar yang menimpa kaum muslimin saat ini. Kalau sampai ada demikian, hukumnya itu haram, dosa besar, dan dia termasuk dayuth. Ya kata Nabi, lam yurih rahital jannah, yang tidak akan mencium baunya surga. Yaitu orang yang membiarkan keluarganya untuk berbuat maksiat tanpa ia ingkari, tanpa ia nasihati, tanpa ia mau robah kemungkaran tersebut. Apalagi sampai nyuruh istrinya untuk jadi PSK. Ya. Ini sangat berbahaya, dan bagi saya sih dilarang untuk mengikutinya. Jadi sang istri dilarang untuk mematuhi perintah suami itu. Hukumnya haram diikuti. Dan kalau kemudian sang istri itu kemudian minta cerai, diperbolehkan dalam hal ini. Kali ini sudah masuk dalam kategori fasik, dan sudah tidak sekufu dengan istrinya yang tidak jahat, tidak fasik tersebut. Jadi intinya, yang pertama tolak mentah-mentah. Yang kedua, kalau emang maksud terus, lebih baik bercerai. Dan kalau dia mengancam bunuh, maka laporan polisi. Karena itu adalah perkara yang sangat parah, dan itu adalah dosa besar yang tidak bisa ditolerir oleh kita semua, karena menyuruh istrinya itu seperti itu. Pertama, tidak ada kecemburuan dalam hatinya, menunjukkan sudah nggak punya cinta dalam hati dia kepada sang istri. Yang kedua, mengajak istrinya berbuat maksiat besar. Berzina itu hukuman adalah rajam bagi yang telah menikah. Yang belum menikah dicambuk 100 kali. Jadi adalah sebuah perbuatan yang ada di sana, hukuman yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Rajam itu kan saya mati. Artinya bagi wanita yang berzina dengan laki-laki, itu hukumannya dirajam. Artinya secara Islam, sang istri itu ketika disuruh menjadi PSK berarti sudah nyuruh mati. Nyuruh mati, supaya dihukum dengan hukuman rajam, dilempari batu sampai mati. Masa ada wanita yang mau menerima ajakan tersebut? Tolak mentah-mentah. Kalau diancam dibunuh, lapor polisi. Yakinlah, seandainya berkumpul sama manusia untuk membuat kita mati, kalau belum takdirnya mati, nggak akan mati. Kata Nabi, la istama'an nasu kulluhum ala ayang fauka bisya'in lam yang fauka bisya'in illa ma qadarallahu lakum. Semua orang itu kalau kumpul untuk membuat manfaat bagi kamu, tidak bisa memberi manfaat kecuali yang sudah ditetapkan untukmu. Dan sebaliknya juga, istama'u, mereka semua sepakat ala ayadurraka, memberikan madarat, la yadurruka bisya'in illa qad kataballahu alaik. Jadi enggak mungkin kita itu dapatkan madarat kecuali yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bagi seorang wanita yang bila dapatkan ujian Allah punya suami seperti itu, maka wajib menolak. Dan kalau dia mengancam, lawan. Kalau perlu cerai sekalian. Karena sudah menjual kesucian seorang wanita kepada orang lain dengan cara itu yang hanya meminta uang sedikit. Gak banyak uang yang didapatkan. Maka daripada wanita itu menikah bersama orang yang tidak cinta sama dia, seorang yang tidak ada kecemburuan sama dia, lebih baik berpisah, cari laki lain yang mampu mencintai dia agar bisa istiqomah dalam Islam dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Baik, saya terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Semoga menjadi solusi dan tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk dari Saudara Hari.
Tanya Ustadz, apakah sah jika yang menjadi saksi dalam pernikahan laki-laki satu dan perempuannya seorang? Silakan Ustadz. Para ulama rahimahullah mengatakan bahwa saksi itu harus dua, laki-laki semuanya. Dan sebagian mengatakan boleh disamakan dengan persaksian dalam hal yang lainnya, yaitu satu laki-laki dan dua wanita. Dan subhanallah ya, pernikahan untuk zaman sekarang ini itu banyak saksinya. Kenapa? Karena umumnya akad dengan apa? Dengan banyak persaksian, nggak hanya dua orang. Cuman KUA itu supaya enak dalam pengaturan catatannya, hanya ngambil dua orang saja, ambil KTP-nya hanya dua orang aja untuk administrasi. Karena nggak mungkin menulis semua yang hadir sebagai saksi. Ya. Padahal hadirnya mereka semua itu yang melihat langsung prosesi akad nikah itu adalah saksi sebetulnya. Ya. Tetapi hanya kan administrasi, nggak mungkin ya, tangannya orang 20 kan nggak mungkin, mesti hanya orang dua itu minimal. Nah, itu minimal. Sehingga usahakanlah jangan sampai kita membuat sesuatu yang malah menyisihi sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Karena persaksian itu minimal dua orang laki-laki atau satu laki-laki dan dua orang wanita. Wallahu alam bissawab. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya dari Ibu Fitri di Riau. Mau tanya, dia suami istri yang nikahnya diwakilkan wali hakim karena ayah perempuan tidak setuju dikarenakan anaknya yang perempuan hamil duluan. Apakah sah nikahnya? Anak ayah perempuan membuat surat kuasa untuk nikah anaknya pada wali hakim. Apakah sah nikahnya Ustaz? Iya. Apabila wali hakim ini kan ada pemahaman yang beragam ya. Jadi bukan satu pemahaman yang sama. Ada yang mengatakan wali hakim adalah orang lain yang bukan wali asli. Ke temannya, ustadznya, itu wali hakim ini keliru. Wali hakim itu pemerintah. Kalau insya ada KUA, ada tentang sipil, ya, ada pengadilan agama. Nah, bila ditanyakan adalah kepada mereka KUA misalnya untuk menikahkannya dengan surat penyerahan dari sang bapak kepada KUA, maka tidak ada masalah. Atau ada taukil dari bapaknya kepada orang lain juga nggak masalah. Kita bahas pada betul dengan kisah dengan perbuatan dengan wakalah. Hanya masalahnya apakah sah pernikahan orang yang hamil di luar nikah tersebut dengan yang menghamilinya. Ada permasalahan yang khilaf cukup panjang, yang rajih adalah sah. Maka bila ia menikah dengan taubat dulu dari perbuatan dia, menyesali perbuatannya dan tidak lagi mengulangi itu semua, ya, kemudian menikah, ya, maka nikahnya sah insyaallah taala. Ya. Dan karena taukilnya ada, bapak mewakilkan ke orang lain perwaliannya, maka itu haknya bapak dan itu bolehkan untuk diterapkan dalam hal ini. Jadi bapak itu boleh menikah langsung atau minta orang itu mewakili ia menikahkannya dengan alasan apapun juga. Selama taukilnya sah, maka boleh mewakili bapaknya menikahkan anak tersebut. Ya, wallahu alam bissawab. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Kami akan bacakan dari Ibu Desmiwati. Bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apakah nikah siri itu sah menurut agama Islam ya Ustaz, asal ada saksi dan wali yang sah? Silahkan Ustaz. Ya. Nikah siri dengan wali yang sah dan juga saksi yang sah, artinya sesuai dengan syarat dan ketentuan, maka sah. Ya. Ini namanya nikah secara agama atau nikah syar'i atau nikah siri yang benar. Ya, artinya dinikahkan oleh walinya dengan saksi yang ada. Tapi kita minta ini zaman-zaman
apa namanya, gimana ya, zaman-zaman banyak fitnah seperti ini, hendaknya ditulis juga. Nah, misalnya ditulis di kertas segel atau di kertas bermaterai bahwa telah terjadi pernikahan pada hari ini, jam ini, antara fulan dengan fulan, dengan wali yang menikahkan namanya fulan, dan saksi yang ada, dan sesuai dengan syariat Islam, terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, maka sah pernikahannya. Sah pernikahannya. Dan kalau kemudian ingin diurus ke pengadilan masih bisa, akan ada bukti pernikahan dan saksinya. Sudah mencatatkannya ke KUA atau ke catatan sipil ya, untuk mendapatkan pengakuan pemerintah bahwa ia telah tercatat sebagai suami istri. Dan ingat, ada di sana maslahat yang tidak mungkin terwujudkan tanpa mendaftar ke pemerintah. Ya, banyak sekali. Ada sengketa, akhirnya minta cerai, khulu. Kalau minta cerai, kata pemerintah, mana pernikahannya belum ada. Nggak ada buktinya. Surat nggak ada, bukti pernikahan nggak ada. Nah, bagaimana kita akan ngurus gugat cerai kalau tidak ada bukti menikahnya? Oleh karena itu, kita hidup di Indonesia, negara hukum, negara yang penuh dengan perbedaan, ya, dan juga negara yang Bhinneka Tunggal Ika, ya. Sehingga yang paling selamat adalah mencari juga pencatatan di negara agar nanti mudah dan bisa diwujudkan. Indonesia ini adalah negara yang banyak kemudahan, ya, asal kita mau untuk menyelesaikan masalah dengan baik dan benar. Tentunya punya keberanian dan punya pengorbanan, ya. Nggak mungkin di Indonesia ini kita kemudian modal hanya berani aja, nggak ada pengorbanan. Insya Allah dua, ya berani, ya juga berani berkorban juga. Insya Allah dengan kita berani dan punya jiwa berkorban, insya Allah semua akan Allah mudahkan urusan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Allah alam bisawab. Ustaz, barakallahu fikum. Kami akan bacakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah yang bertanya, Ustadz, wali pernikahan anak perempuan bapak kandungnya sudah meninggal. Apakah sah jika kakak lakinya menjadi walinya? Silakan, Ustadz. Apabila sang bapak sudah meninggal dunia, maka yang menjadi walinya adalah kakeknya kalau ada. Tapi kalau nggak ada, maka bisa ke saudaranya. Bisa ke saudaranya, ya, sah. Ya, insya Allah ini yang berlaku di Indonesia demikian. Kalau untuk KUA pun sama. Ya, ngomong ke KUA, bapak telah meninggal, kakek nggak ada, maka bagaimana kalau saudaranya yang menikahkannya? Insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa, karena memang urut adalah orang tua, saudara, baru paman, baru yang lainnya. Wallahu alam bisawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silakan via telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Hamba Allah di Jakarta, Ustaz. Silakan pertanyaannya, Bapak. Ustaz mau tanya, Ya. kalau mahar itu boleh dihutang nggak, Ustaz? Karena kan ada keluarga perempuan yang minta mahar yang lebih Besar. banyak gitu, Ya. jadi akhirnya dihutang gitu, dan kedua belah pihak setuju gitu, akhirnya menikah dan dihutang. Ya, terus sampai lunas, ya, kalau lunas gitu, Ustaz. Mungkin itu aja yang ditanyakan, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada kemudahan dalam Islam. Dan Islam itu subhanallah memudahkan urusan umatnya sedemikian hebatnya. Ya. Pertama, mahar itu harus ada dalam pernikahan. Dan dia menjadi haknya wanita. Bila kemudian terjadi kesepakatan jumlahnya besar, dan laki-laki hanya mungkin punya separohnya atau sebagiannya,
atau mungkin nggak punya apa-apa, maka boleh menggunakan mahar dengan dihutang. Nah, maka nanti dalam akad pun demikian juga, angkah tuka wazawat tuka bi fulana binti fulan bi mahrin kada kada kada, ya, dainan atau mungkin juga muajjala. Jadi ditempo, ya, sebagai hutang. Dan suami itu wajib membayarnya kecuali bila sang istri memaafkannya. Artinya misalnya punya maharnya harus 100 juta misalnya, padahal suaminya hanya punya 1 juta. Bayar 1 juta nggak apa-apa, atau diutang sekalian. Dan nanti saya bayar setelah menikah 100 jutanya. Dapat 3 hari, 4 hari, kata sang perempuan, sudah kita sudah sama-sama cinta, sudah kita sama-sama baik, sudah saya maafkan maharnya, ya, tidak usah bayar sama sekali pun boleh, ya, atau dimaafkan separohnya sama sang istri juga boleh. Kalau itu adalah hutang untuk sang istri, ya, haknya hak istri. Oleh karena itu boleh mahar dihutang. Mahar dihutang itu adalah hal yang diperbolehkan. Wallahu alam bissawab. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silakan, masih via telepon. Halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Bandung. Silakan Ibu, pertanyaannya. Ya. Mau tanya Pak Ustadz, ini kan ayah suami itu sudah meninggal. Lalu suami itu anak pertama ya. Nah, adik suami itu kan dia tuh janda, lalu dia menikah lagi tapi siri. Waktu itu suami saya nggak tahu, jadi tidak sebagai wali. Nah, akhirnya setelah ketahuan gitu, akhirnya mereka ingin disahkan secara negara gitu. Tapi karena si suami adik ipar itu kurang bagus lah akhlaknya, suami saya tuh kurang setuju gitu loh Pak Ustadz. Dan ya suami saya juga agak marah karena dulu nggak izin, nggak ngomong, diam-diam, lalu sekarang minta disahkan secara negara, dan suami harus terlibat di situ sebagai wakil ayah gitu ya Pak Ustadz. Lalu tapi karena akhlak suami adik tuh kurang bagus, jadi suami saya tuh sampai sekarang belum mau menjadi walinya lah gitu Pak Ustadz. Bagaimana ya Pak Ustadz sikap suami, apakah berdosa atau tidak? Karena kebetulan memang adik suami itu jadi menikah dengan orang yang sudah beristri gitu loh Pak Ustadz, yang akhirnya istrinya juga diceraikan gitu. Jadi suami makin nggak suka lah gitu dengan suami adik itu suami saya gitu Pak Ustadz. Nah, sikap suami gimana ya sampai sekarang? Baik Ibu, sudah kami mengerti. Apakah berdosa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya melihat pada masalah ada ini sebetulnya itu belum sah juga secara agama. Ya. Kenapa? Karena sang walinya nggak ada. Artinya kalau sudah nggak ada kakeknya, nggak ada juga bapaknya, dan juga belum punya anak yang dewasa, terus siapa yang menikahkan mereka berdua? Nah, apalagi saudaranya nggak ada yang tahu, nggak izin lagi sama. Nah, maka itu belum sah pernikahannya. Nah, tinggal apakah sang suami ibu itu mau melihat maslahatnya. Artinya, kalaupun tidak mau menikahkannya pun sama aja, dia nggak akan berpisah. Nah, gitu. Artinya, nggak dinikahkan oleh suami ibu, itu kan tetap dia akan kumpul terus. Nah, kalau kumpul dengan pernikahan yang nggak sah, namanya kumpul kebo dan zina. Nah, sekarang apakah sang suami ibu tega melihat adiknya bermaksiat terus setiap harinya tanpa merasa dia berdosa? Maka kalau berdosa, ya tidak berdosa sang suami, karena memang betul pertimbangannya benar bahwa ia pengen adiknya itu menikah dengan laki-laki yang baik, yang berakhlak mulia juga.
Tapi kejadian sudah terjadi seperti itu. Apakah mau sang suami ibu membiarkan adiknya terus begitu sampai selama-lamanya? Ataukah nggak tega? Nah, maka kalau saya punya pendapat, walau alam bisawab, ya segera aja dipanggil keduanya, kemudian ya disuruh istibra dulu, artinya disuruh pisah dulu sampai haid, habis haid dinikahkan oleh suami ibu ya dengan resmi, ya dengan pernikahan baru. Nah, itu saya kira lebih bijaksana ketimbang bertahan gak mau menikahkannya karena ia sudah demikian keadaannya. Artinya ingin menyelamatkan ia dari dosa ataukah ingin ya, mengambil yang ideal, mendapatkan suami untuk adik yang lebih baik, lebih akhlak, lebih mulia. Yang kedua gak mungkin. Pertama adiknya sudah gak mau dengan yang lainnya, yang kedua sudah terjadi hubungan mereka di sana. Ya. Apalagi laki sudah berkorban menceraikan yang pertamanya. Maka syarat opsi pertama adalah menikahkannya baik-baik, tapi diminta untuk lepas dulu, ya, untuk kemudian suruh nunggu sampai haidnya selesai, baru dinikahkan dengan nikah yang syar'i, ya, yang sesuai dengan syariat Islam, dan didaftarkan ke negara biar nanti dapatkan hak-hak yang dilindungi oleh negara Indonesia ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Satu lagi kami berikan kesempatan, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Abdul Jalil di Tanjung Balai. Silahkan Abdul Jalil, Bapak Abdul Jalil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz masalah wali nikah. Ya. Ada seorang mu'alaf dinikahkan oleh ustadz, seorang ustadz. Jadi apakah yang saya ketahui sekarang yang boleh menikahkan pertama wali nasab, yang kedua wali hakim. Ya. Jadi apakah seorang ustadz boleh menikahkan ustadz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz itu kan banyak caranya. Ya. Ngajar TPA Ustadz, ngajar Di sekolahan di tim Ustadz. Apalagi kalau di pesawat langsung Ustadz, pakai peci putih gini sih Ustadznya. Jadi banyak Ustadz ini semua bisa nikahkan orang semau-maunya. Jadi faudah, jadi kacau dong negara Indonesia ini. Jadi subhanallah, Allah berikan hal-hal yang bersifat sakral yang punya akibat panjang. Ya nikahnya panjang tuh Pak. Ya. Karena dengan nikah itu dia punya anak, anaknya nanti menikah lagi yang kedua kalinya sama orang lain, terus sampai punya cucu, panjang dia. Dan menyangkut hal yang sangat prinsipil dalam Islam. Menghalalkan kemaluan itu prinsipin sekali. Ya. Bukan hal sepele. Ya. Sehingga Islam betul-betul memberikan aturan yang ketat dalam perwalian. Nah, sampai diurut sama syariat diurut, bapak duluan ke kakeknya, kalau dalam mazhab Hambali ke anaknya, kalau dalam mazhab Syafi'i ke saudaranya. Nah, itu dibahas dengan panjang lebar karena melihat pentingnya permasalahan tersebut. Dan belum ada dalam buku fikih itu ada ustadz jadi wali, nggak ada Pak. Ya. Silahkan cari ya, dalam buku-buku fikih yang ada ya, yang klasik ataupun yang kontemporer yang mengatakan bahwa di antara wali pernikah adalah ustadz, nggak ada. Ya. Sehingga nggak boleh ustadz kemudian mentang-mentang dihormati sama masyarakat karena ketakwaan, karena kesolehan, karena ilmu agamanya, kemudian sembarangan ya, untuk menganggap dia sebagai hakim, sebagai pemerintah yang punya hak untuk menikahkan orang lain. Ya.
Allah mengatakan kecuali kalau nggak ada lagi, misalnya nggak ada lagi pemerintah yang muslim, ya, maka dikembalikan pada namanya perwalian dengan iman. Ya, seperti orang di negara kafir, negara Amerika misalnya, mu'alaf di Amerika, mau nikah, nggak ada yang muslim saudaranya, pemerintah juga nggak ada pemerintah yang muslim di sana, maka sudah dinikahkan ke, kata para ulama, ke lembaga-lembaga dakwah yang ada di sana. Oh, nggak ada juga misalnya, ya udah cari muslim, nikahlah seorang muslim. Ya. Tapi bukan nggak mesti ustadz. Artinya karena Islamnya. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi kepada kaum muslimin seluruhnya, membabin nasihah lillah wa rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim, ya, kita katakan bahwa semua itu harus sesuai dengan tupoksi dan tugasnya. Jangan melampaui batas yang sudah ditentukan oleh syariat. Yang tidak dijadikan Allah dan Rasulnya punya kemampuan untuk berbuat sesuatu secara hukum syar'i, maka jangan merasa mampu lalu membuat ajaran sendiri. Maka hendaknya kita bertakwa Subhanahu wa taala. Ini permasalahan menghalalkan kemaluan. Yang dikatakan haqqus syuruti, ya, adalah tahilla al-furj. Nah, syarat-syarat yang paling tegas, paling bisa yang sangat diperhatikan adalah dengan hak-hak yang bisa menghalalkan kemaluan besar. Maka jangan sembarangan, jangan sampai kita itu menikahkan orang tidak sah, akhirnya orang itu berzina, dihukumi berzina. Dia mungkin nggak dosa karena nggak tahu, tapi yang menjadi penyebabnya itu bukan tidak ada konsekuensi dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ya. Tidak sah pernikahan tanpa wali yang sah. La nikah illa biwali, yaitu wali yang sah. Ya, wali nasab, wali negara atau wali hakim, ya. Itu yang sah, atau dengan wakalah dan lain sebagainya. Maka kita semua bertakwa Subhanahu wa taala, jangan sampai berbuat salah, ya, tapi tidak merasa salah. Kasihan. Ya, kita merasa sudah soleh padahal banyak dosa yang kita tanggung akibat kita tidak tahu. Nah, maka wala takfu ma laisa bihi ilmun, yang tidak punya ilmu jangan berbuat. Bahkan Allah katakan, innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa batan wal itsmu wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Jangan bicara tentang agama ini yang tidak kita ketahui. Berbahaya sekali. Yang kata Ibnu Qayyim, Allah itu memulai dengan yang ringan, lebih berat sampai paling berat. Karena dengan qaul Allah bighairi ilmi ini akan membuat orang berbuat syirik, berbuat maksiat, berbuat fahisha, berbuat bagyu dan lain sebagainya. Maka dia jadi amalan yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita itu kemudian berbuat sesuatu yang kita tidak punya ilmu. Baca lagi buku fikihnya, baca lagi buku-buku para ulama tentang perwalian, kemudian lihat diri kita. Apa kita berhak atau tidak berhak? Gak berhak, jangan. Jangan kemudian kayak Robin Hood ya. Pengen bantu orang malah berbuat kejahatan, dosa. Ya enggak? Mencuri untuk mengasih makan orang miskin. Bagus, pengen bantu, tapi caranya enggak benar. Mungkin juga demikian juga Ustadz pengen bantu orang, ikhlas, enggak nyari harta, enggak apa, tapi salah cara. Enggak boleh. Oleh karena itu, kita harus pahamkan baik-baik diri kita, juga orang lain, bahwa yang tidak berhak jadi wali, jangan jadi wali. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, kami cukupkan sampai di sini pertemuan ini. Sebelum kami akhiri, mohon ikhtitamnya Ustaz. Alhamdulillah, kita bersyukur Subhanahu wa taala
sudah ada di penghujung ya, di bulan November. Masya Allah nggak terasa lagi kita akan masuk ke 2024 ya, yang merupakan tahun yang berikutnya. Semakin panjang kita di dunia ini, berarti semakin dekat dengan akhir perjalanan di dunia ini. Maka mulai aja sekarang kita berpikir kembali untuk muhasabah, untuk lihat kembali apa yang kita amalkan selama ini, apakah lebih baik dibanding tahun lalu ataukah tidak lebih baik. Bila lebih baik, bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tingkatkan lebih baik lagi. Dan bila belum baik atau kurang baik daripada sebelumnya, maka banyak istighfar dan taubat untuk memperbaiki di sisa hari-hari ini ya, di November dan juga di Desember ini, untuk memperbaiki amalan kita agar amalan kita tahun ini lebih bagus daripada amal tahun yang lalu. Dan terus demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membimbing kita untuk senantiasa istiqomah dalam ajaran Nabi kita Muhammad SAW dan tidak berbuat tanpa ilmu. Demikian. Semoga bermanfaat. Ucapan syukur terima kasih kepada teman-teman di Studio Roja yang sudah memberikan yang terbaik pada kita semuanya. Mudah-mudahan jadi keberkahan kepada pengurusnya, kepada karyawannya, dan kepada semua muhsinin yang telah membantu adanya media dakwah yang mulia ini. Juga antum sebagai pemerhati pun demikian juga. Semoga Allah memberkahi antum semuanya dan dimudahkan untuk jadi orang yang faham agama dan bisa mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.